Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana kasadonyo pasobo baliak kita di Minang Mustika Jaya Channel. Selalu ndak bosan-bosannya mau mendoakan semoga dun sana berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik di sana, dalam video kali ini ambo ingin berbagi sharing ke orang ini, yaitu 10 tips atau cara sukses jualan online. Jadi dalam video ko akan ambo coba menguraikan apa-apa saja tips agar kita sukses jualan online-nya. Jadi di era online saya kini ko kebutuhan dari jual rambut sampai kaki bisa kita temukan di internet. Artinya benar apa saja bisa kita jual online. Namun tentu banyak kesempatan, tapi tidak sadanya orang punya kisah sukses di jualan online. Banyak pula all shop atau toko online nan berhenti di tengah jalan. Ceritanya bermacam-macam yang membuat kita kurang paham. Tapi percaya sukses adalah hak itu sadonyo. Jadi mari kita coba membahas satu persatu tips yang bisa kita lakukan agar sukses dalam berjualan online tersebut. Ada 10 tips yang akan ambo coba uraikan, mungkin kalau tidak cukup di video ko akan dilanjutkan di video berikutnya. Paling tidak akan dibahas di dalam video ko 5 tips yang harus kita coba agar jualan online kita laris manis. Tips yang pertama adalah kenali nilai jual produk atau bahasa Inggrisnya unique selling point. Apa kelebihan dalam bisnis itu? Bisa jadi harga, bisa jadi kualitas barang, atau pelayanan serta mungkin merupakan nomor 1 di kalengnya. Pertanyaan itu mungkin gampang gitu jawab, namun dalam hal unique selling point atau mengenal nilai jual produk itu kita harus memposisikan diri sebagai pembeli dulu. Jadi itu cara bahwa kita menentukan unique selling point itu dari terhadap produk tersebut. Dalam mencari jawaban apa yang menjadi unique selling point atau nilai jual produk itu, apa kelebihan produk itu dari kompetitor atau pesaing yang sama dengan produk itu. Dalam unique selling point atau nilai jual produk berbeda dengan kelebihan produk yang jumlahnya bisa banyak, namun unique selling point hanya satu, hanya cie. Jadi cie poin itulah nantinya akan menjadi pembeda bisnis itu dengan kompetitor. Jadi bukan kalau hanya kelebihan produk itu dari kompetitor,
itu kan bisa banyak. Itu bukan unique selling point atau bukan nilai jual produk itu, karena unique selling point itu hanya satu. Baam ko cie sabok katiko kita menginginkan orang lain, orang tahu sadonyo kelebihan produk itu, cok calon pelanggan itu tidak mengingat apa soal bisnis jualan online gitu. Setiap produk harusnya memiliki nilai kelebihan dan keunikan tersendiri agar bisa dilirik pasar, agar bisa dilirik calon pembeli. Untuk menemukan unique selling point go, seperti yang saya sebut tadi, posisikan diri itu sebagai calon pelanggan. Coba kita pikirkan apa yang benar-benar dibutuhkan calon pelanggan. Unique selling point itu bisa ke soal produk, bisa pula lebih menekankan ke pelayanan bisnis itu. Mungkin lebih gampang untuk membayangkan apa unique selling point tersebut. Contohnya di produk bisnis kelas dunia, misalnya sebuah toko sepatu yang selalu memberikan sepasang sepatu untuk anak tidak mampu setiap pembelian sepasang sepatu. Artinya itu contoh unique selling point-nya. Atau kopi Starbucks dengan pilihan kualitas premium, harga yang mahal, itu pun merupakan unique selling point. Jadi bisa berbagai macam, bisa terhadap produknya, bisa terhadap pelayanan dan lain-lainnya. Atau contoh yang lain misalnya jasa pengiriman paket yang jaminan paket sampai dalam semalam, itu pun merupakan unique selling point dari bisnis. Itu bisa kita menjadi gambaran bagi kita apa yang dimaksud dari unique selling point dari jualan kita atau dari bisnis kita. Jadi ketika kita lah menemukan beberapa calon yang akan menjadi unique selling point, setelah itu kita coba olah kembali, kita coba sesuaikan dengan selera calon pelanggan kita, dengan kebiasaan pelanggan itu, dengan tren yang ada, dengan keputusan membelinya, serta mungkin tokoh panutan atau tokoh yang menjadi panutan bagi pelanggan terhadap produk itu pun akan mempengaruhi. Atau dengan kata lain, coba kita kombinasikan calon yang akan menjadi unique selling point terhadap usaha kita itu dengan pribadi calon pelanggan yang mungkin akan menjadi target kita. Dengan itu kita akan mampu menghasilkan apa yang akan menjadi unique selling point terhadap bisnis kita. Jika kita mampu mengeksekusi tips itu dengan baik, dijamin jualan online itu akan semakin laku. Itu yang pertama, tipsnya unique selling point. Tips yang kedua, paralunya kita mempunyai website sendiri, toko online kita. Mungkin kita bertanya-tanya harus kita membuat website seorang, sementara kan banyak website atau marketplace yang lebih gampang dipakai, seperti Tokopedia, Bukalapak, Bilibili, Shopee, Lazada, dan lain-lainnya. Jadi dalam hal ada sebabnya paralunya kita membuat website seorang. Marketplace yang ala terkenal memang jauh lebih gampang digunakan
dan tidak butuh lama untuk membuat akun atau memulai menjalankan usaha di marketplace tersebut. Ditambah lagi marketplace itu mempunyai traffic tinggi dan user yang banyak. Pasti jauh lebih mudah bagi kita untuk menemukan pelanggan. Namun tentu ada pula kekurangannya. Aku justru yang membuat marketplace memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi. Itu harus berbagi calon pelanggan dengan memasang harga murah, harga yang termurah, atau memberikan pelayanan yang lebih cepat, atau membangun reputasi lewat rating serta review pembeli. Akan tetapi setelah melakukan sedunia usaha itu, yang sangat disayangkan kalau dengan marketplace, brand itu tidak dikenal dengan baik oleh pelanggan, karena pelanggan hanya akan mengingat marketplace-nya yang kita gunakan. Jadi kalau untuk kita bermaksud untuk membangun brand tanpa adanya toko online atau website sendiri itu tidak akan bisa, karena yang dikenal orang itu adalah marketplace, bukan merek yang kita munculkan. Itulah gambarannya pentingnya kita membuat website sendiri. Mungkin kalau untuk produk-produk yang sifatnya umum bisa saja kita langsung di marketplace yang telah ada. Terus tambahannya dengan website toko online seorang, batwe di awal kita melakukannya termasuk rumit karena harus membangun website, harus membuat website. Tentu dibutuhkan keahlian teknis sebelum kita bisa go online. Hanya saja toko online awak sendiri itu sangat strategis kalau arah target kita adalah membangun brand atau merek itu sendiri. Itu perbedaannya, dan itu pentingnya kalau itu harus membangun website toko online itu sendiri dibanding itu langsung dengan marketplace yang ada. Jadi dalam hal itu lebih mengarah ke membangun brand tersendiri terhadap produk itu mesti diharuskan kita membangun toko website toko online itu seorang, bukan menumpang di marketplace yang terkenal. Dan tips yang ketiga, pelajari data, terutama data penjualan. Dengan toko online sendiri itu memiliki kendali atas data yang ada. Pertama, tentu data penjualan. Kita dengan mudah bisa tahu tren penjualan dari waktu ke waktu, termasuk demografi pembeli serta model produk yang disukai pelanggan. Yang kedua, data yang berisi kontak online calon pelanggan. Melalui data itu bisa melakukan target ulang. Bahasa sederhananya, kita bisa kirim notifikasi promo atau produk baru ke pelanggan lewat email, atau kita buat landing page berisi form untuk mengumpulkan data yang kita inginkan. Kalau kita dengan marketplace, tentu data itu dipakai oleh marketplace tersebut. Itulah kekuatan kalau kita punya web toko online sendiri. Dengan toko online kita serangkup, segala upaya marketing bisa kita lakukan secara terpusat. Poin itu juga perlu diingat sebagai kelebihan dari memiliki toko online sendiri. Jadi dalam satu halaman dashboard itu kita punya kontrol untuk membuat promo, merilis konten, memberikan layanan konsumen, manajemen inventory produknya, atau mengatur reseller untuk bisa menjualkan produk itu tersebut. Jadi itu akan yakin dengan kelebihan toko online
menyimpulkan sesuatu tanpa disertai data adalah kesalahan besar. Itu kata pakar marketing. Itu poin ketiga, lanjutan dari poin kedua, yaitu memiliki toko website, toko online sendiri. Jadi singkatnya kita harus pintar-pintar pelajari data yang berkaitan dengan bisnis kita, terutama data penjualan dan data yang berhubungan dengan upaya promosi kita. Mungkin dalam trik pengumpulan data kok bisa kita bahas di satu sesi lagi nanti, karena trik sangat mempengaruhi untuk peningkatan penjualan kita dari data yang ada di website kita itu. Mungkin di lain kesempatan khusus hal kok bisa kita bahas. Tips yang keempat, pakai strategi konten marketing. Apa tuh konten marketing? Sebuah teknik promosi yang bertumpu pada pembuatan konten. Konten yang dibuat harus relevan, penting dan bermanfaat. Itu akan bisa menarik audiens atau pengunjung dalam jangka panjang. Itu merupakan salah satu tips jualan online yang wajib perlu kita coba. Semakin rancak dan bermanfaat konten yang kita buat, semakin kadang kemungkinan usaha kita ditemukan atau oleh calon pelanggan lewat Google. Artinya semakin kadang perlu kemungkinan kita mendapatkan penjualan lewat strategi konten marketing kita. Namun kita jangan sampai terjebak untuk membuat konten atau foto video saja. Kedua memang menarik, apalagi jika tampilan estetis dan menyenangkan. Hanya saja kita perlu tetap strategis dalam mengeksekusi konten marketing kita. Dalam membuat konten marketing kita bisa membangun hubungan dekat di calon pelanggan dan bisa menjadi mengumpulkan data calon pelanggan dulu. Jadi itu bisa buat blog bisnis yang bisa menerangkan, menjelaskan tentang produk atau tentang konten marketing yang bermanfaat lah, yang membuat orang tertarik dari konten tersebut. Dan di blog bisnisku kita juga bisa mengumpulkan sedunia materi promosi. Jadi konten promosi itu lebih mudah diakses oleh calon pelanggan. Kita buat kemudahan calon pelanggan untuk lebih capek, untuk lebih gampang mendapatkan akses terhadap produk kita tersebut. Selain membuat blog-blog bisnis yang basickan konten marketing, apalagi yang perlu kita terapkan dengan tak kalah penting prinsip-prinsip search engine optimis terhadap blog tersebut yang dikenal dengan istilah SEO. SEO itu aturan mainnya ditetapkan oleh Google sendiri. Jadi ketika blog kita memenuhi semua aturan yang dikeluarkan Google, semakin gadang blog itu menempati posisi atas dalam pencarian calon konsumen. Mungkin dalam hal pun mesti kita bahas di khusus soal langkah-langkah optimasi blog agar SEO friendly dalam bentuk artinya untuk urusan SEO kita memang harus bahas dalam video khusus lah, karena itu pun sangat butuh penjelasan untuk langkah-langkah optimasi dengan mudah. Insya Allah akan kita bahas dulu di video-video yang lain nanti. Tips yang kelima, aktif di media sosial. Meskipun kita lah punya website toko online, membuat blog konten marketing,
itu pun tidak boleh melupakan sosial media. Soal tips sosial media, aktif di sosial media itu kadang banyak dilupakan oleh pebisnis yang jualan online via websitenya sendiri. Padahal sosial media masih menjadi channel penting untuk mempromosikan produk atau layanan bisnis. Dari sosial media, pintu pertama perkenalan itu buka kepada calon pelanggan. Baru setelah mengetahui dan mengenal show itu lebih dekat, mereka tertarik untuk membeli, mungkin nantinya mungkin memfollow akun kita, mengomentari atau mengunjungi website atau link yang kita berikan, link terhadap website atau terhadap blog atau terhadap sosial media bisnis kita sendiri. Fakta nado sebanyak 95% pengguna sosial media dengan kisaran umur 18 sampai 30 tahun mengikuti akun sosial media bisnis. Lalu sebanyak 93% user menjadikan sosial media sebagai cara berkomunikasi dengan brand atau customer service, pedagang online atau jualan online. Ketika kita berhasil mewujudkan interaksi sosial media yang menyenangkan, sebanyak 70% lebih pengguna akan merekomendasikan show itu pada orang-orang terdekatnya. Jadi alah jalai ba'a sosial media ikut bagian penting dalam promosi bisnis itu. Dalam hal sosial media itu juga sebetulnya supaya kita lebih paham bahwa jalannya sosial media marketing itu pun ada langkah-langkah strategis yang efektif sebagai promosi lewat media sosial. Mungkin dalam hal itu pun nanti akan mencoba untuk membahas satu persatu di video-video berikutnya, karena banyak poin dulu yang harus kita pelajari, seperti mulai meriset audiens, membuat tujuan nanjale, menentukan metrik yang sesuai, meriset saingan, membuat konten menarik, dan banyak lagi lah langkah-langkah yang harus kita pelajari dalam memaksimalkan sosial media marketing. Itu tips yang kelima, aktif di media sosial. Mungkin masih ada tips-tips berikutnya. Mungkin tua video kali ini ambo jukikan dulu 5 tips sukses jualan online dan akan disambung tips yang ke-6 sampai ke-10 di video selanjutnya di lain waktu. Semoga itu bisa bermanfaat dan mari kita coba melakukan semaksimalnya dari tips-tips yang ada. Jika ada kesulitan atau kurang jelas dalam jelasan Ambo, silakan di kolom komentar, nanti akan kita bahas untuk melakukan eksekusi dari tips tersebut. Dan nanti kalau di kolom komentar akan bisa Ambo sambungkan ke nomor WhatsApp atau medsos lainnya yang bisa kita berkomunikasi langsung. Harapan Ambo agar usaha Ambo bisa memaksimalkan bisnis online di saat kemajuan teknologi kini yang sangat berperan dalam menjalankan show. Mungkin itu dulu video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa untuk subscribe, komentari, serta like dan notifikasi lonceng agar bisa mendapatkan video-video berikutnya. Kembali, semoga video bermanfaat dan bisa menjadi
pemicu di sana untuk memaksimalkan bisnis online-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.